Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian. Kali ini, admin mendapat cerita dari seorang yang bernama Nur Asia. Beliau menuliskan pengalaman pribadinya tepatnya pada tahun 2009, di mana pada saat itu Nur Asia baru selesai nifas dan mengalami kejadian-kejadian mistis yang tak pernah beliau alami sebelumnya. Ini adalah kisah nyata yang ditulis narasumber yang tanpa kami kurangi atau lebihkan isi ceritanya sedikit pun. Apa penyebab dan bagaimana ceritanya Mbak Nur Asia bisa mengalami pengalaman mistis ini? Simak video ini sampai selesai agar tahu alur ceritanya. Buat Mbak Nur Asia, terima kasih telah mengizinkan admin membacakan ceritanya. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, pada bulan Juni tahun 2009. Pada saat itu, saya baru selesai masa nifas. Karena saya harus mengurus administrasi untuk mengurus akte dan kakak baru, maka pada hari Rabu, oleh mama mertua diadakan baca doa selamat, atau kalau orang kampung kami menyebutnya dengan berpepas. Sebagai tanda, ibu nifas boleh turun tanah. Jujur, ketika waktu itu ilmu agama saya dan suami masih sangat minim, sehingga kami ikut-ikut saja apa yang disarankan orang tua. Akhirnya selesai acara berpepas dan saya sudah boleh turun tanah untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Hari Kamis pagi, saya susukan terlebih dahulu bayi saya sampai tertidur. Lalu memompa sedikit ASI untuk persiapan jika bayi saya tiba-tiba terbangun dan menangis. Setelah itu saya titipkan bayi saya ke mertua. Lalu saya pun pergi bersama suami untuk mengurus segala administrasi. Ternyata ketika itu urusannya sedikit rumit karena saya berbeda provinsi dengan suami. Hingga akhirnya pukul menunjukkan angka 2 siang, urusan saya baru selesai. Payudara saya sudah bengkak yang menyebabkan rasa sakit. Ketika sampai di rumah, karena sudah bengkak saya pompa ASI dan membuang di jendela. Karena kata mama mertua, ASI saya sudah basi. Karena ilmu yang kurang, saya mengiyakan saja. Di samping jendela kamar, terdapat pohon mangga besar yang sudah ditebang, meninggalkan sedikit batang yang sudah mati. Disitulah saya membuang ASI yang saya anggap basi tersebut. Sore berlalu, masih belum ada kejadian aneh. Namun, ketika subuh badan saya terasa meriang. Kebetulan suami saya hari itu ada janji dengan seseorang untuk mengecek kondisi motor. Suami saat itu bekerja sebagai caluk motor dan servis HP di kampung yang lumayan jauh dari kampung kami. Jangan hari inilah yang, besok aja. Badan bunda nggak enak soalnya, bujuku agar suami membatalkan kepergiannya. Nggak bisa yang, udah janji sama orangnya. Nanti ayah cepat-cepat pulang kalau urusannya sudah selesai. Tapi hari ini waktunya mepet ya, kan mau sholat Jumat, kataku masih berat melepas kepergian suamiku. Namun,
Akhirnya saya membiarkan suami pergi bersama temannya. Badan yang terasa semakin tidak nyaman. Akhirnya saya izin sama mertua untuk istirahat di kamar. Bayi saya diasuh mertua di ruangan TV yang berhadapan dengan kamar saya. Di dalam tidur, saya merasakan hawa dingin dan panas. Kepala hingga punggung saya terasa panas. Namun, bagian kaki hingga telapak kaki terasa dingin. Kemudian di telinga saya terdengar seperti bunyi mesin yang berputar kuat. Disusul telapak kaki saya yang terasa penat dan panas, yang menjalar ke atas. Saya menyadari ada yang tidak beres, sehingga saya berteriak minta tolong. Namun sepertinya suara saya tercekat, hingga tidak terdengar oleh mertua. Akhirnya, dengan susah payah saya mengambil barang-barang di meja kecil persis di samping kasur dan melemparnya. Berharap mertua menyadari, hingga akhirnya saya kehilangan kesadaran diri. Ketika saya tersadar, di sekeliling saya sudah ramai tetangga. Anehnya, saya tidak mengenali mereka. Kemudian saya bertanya kepada tetangga, "Saya di mana ya, Kak?" "Kamu di kamarmu, cuma posisi kamu sekarang yang berubah." Jadi awalnya, posisi saya menghadap ke lemari pakaian dan menyampingi ruang TV. Namun ketika sadar, posisi saya menghadap ke ruang TV di bawah jendela, dengan posisi lemari pakaian di sebelah kiri saya. Kemudian saya meracau karena melihat ada kepala di dalam cermin lemari baju dan sambil teriak-teriak. Di penglihatan saya, melihat ada kepala-kepala tanpa ekspresi dengan berbagai warna. Di atas ayunan anak saya, ada kepala berwarna merah. Di atas lemari ada kepala berwarna hijau dan kuning. Di atas lampu, ada kepala berwarna biru. Anehnya, kepala dengan mata itu tidak berkedip dan tanpa ekspresi. Belakangan saya baru tahu kalau itu adalah Palasik yang suka mengacau anak-anak. Saya teriak-teriak ketakutan. Ternyata di luar kamar, mertua saya sedang bersama seorang bapak yang dianggap orang pintar. Kemudian beliau menghampiri saya. Di situ saya ditanya, "Ada masalah apa kamu sama dia? Tolong, selesaikan sekarang." Kemudian, saya disandarkan ke dinding yang bersebelahan dengan batang pohon mangga tersebut. Perasaan saya saat itu ada seekor cumi raksasa yang sedang membelitkan tentakelnya ke tangan dan badan saya, lalu menyedot sesuatu. Tak lama saya pun muntah. Namun, saya masih merasa asing dengan ruangan kamar saya tersebut. Seolah-olah saya berada di ruangan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Ketika selesai muntah, mertua saya meletakkan bayi saya untuk disusui. Namun saya tidak mau menyusuinya karena di penglihatan saya, bayi itu bukan bayi saya. Lalu mertua keluar dan membawa segelas air putih yang sudah dibacakan orang pintar tersebut. Setelah meminum air tersebut, alhamdulillah, saya berangsur-angsur pulih dan bisa mengenali sekeliling saya. Orang pintar itu bercerita kalau saya sudah memancing jin karena membuang ASI sembarangan, termasuk penghuni pohon mangga. Jadi, tetangga sebelah itu memelihara jin laut yang ditaruh di pohon mangga dan akhirnya marah karena saya sembarangan membuang ASI. Saya tidak tahu apakah ASI tersebut tergolong kotor seperti darah haid atau itu sesuatu makanan yang menarik sehingga mengundang para jin. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati, untuk terutama yang berkaitan dengan cairan tubuh, karena mereka ada dan berdampingan hidup di sekitar kita. Perbanyak belajar agama agar bisa membentengi diri dari kejahilan mereka.
Setelah kejadian hari Jumat siang itu, hari-hari saya berubah. Bayi saya yang awalnya anteng dan sering tidur menjadi rewel. Jika kemarin hanya dengan disusukan dia sudah tidur berjam-jam lamanya. Setelah kejadian tersebut, bayi saya selalu terbangun. Kadang saya harus menyusukan hingga berjam-jam. Namun, jika puting susu saya lepaskan dari mulutnya, seketika bayi saya pun terbangun. Jikapun tidur, bayi saya seperti mengerang, seolah tidak mau saya tinggalkan sendiri. Sehingga saya dengan terpaksa menidurkannya dalam ayunan buayan. Setiap ayunan berhenti terayun, bayi saya seolah tahu dan terbangun. Kemudian, saya akali dengan memberi empeng dan meletakkan guling bayi di atas dadanya. Gulingnya ringan, dengan maksud agar bayi saya terkecoh, seolah-olah guling itu adalah tangan saya, sehingga dia bisa tidur nyenyak. Tak lupa, saya bukakan MP3 ayat-ayat Al-Quran agar bayi saya tenang. Namun, nyatanya itu semua hanya sedikit membantu. Anak saya masih sering terbangun dan menangis. Saat itu anak saya sudah minum susu formula. Karena 2 hari setelah kejadian hari Jumat itu, ASI di payudara saya tiba-tiba kering. Seingat saya, kontrasepsi yang saya gunakan saat itu adalah suntik 3 bulan yang seharusnya tidak membuat ASI mengering. Saya sudah berusaha memancing agar ASI saya kembali produksi, seperti memakan madu yang dicampur pepaya, minum vitamin untuk memperlancar ASI, dan masih banyak lagi usaha saya agar ASI saya bisa keluar lagi. Namun bayi saya pun seperti tidak mau lagi menyusu dengan saya. Sehingga dengan sangat berat hati, akhirnya saya memberikannya sufor. Kejadian diperparah dengan seringnya saya bermimpi buruk. Namun, saya tidak menceritakan mimpi tersebut karena saya selalu sibuk dengan kerewelan bayi saya saat itu. Dengan rentetan kisah yang rasanya tidak masuk akal, saya menyadari saya perlu melakukan sholat agar saya tidak diganggu setan ataupun jin. Akhirnya saya pun sholat dan terus menyempatkan diri untuk mengaji. Seiring rajinnya saya sholat dan mengaji, bayi saya perlahan-lahan tidak terlalu rewel lagi. Jikapun rewel, hanya sesekali pada malam hari hingga menjelang subuh. Bulan berganti bulan, bayi saya sudah aktif dan berkembang sesuai usianya. Namun rewelnya masih sekali datang pada malam hari. Setiap bulan, saya bawa dia ke posyandu dan timbangannya selalu naik. Namun tidak begitu signifikan. Namun, saya tetap bahagia karena anak saya masih normal di garis hijau. Tibalah waktu imunisasi terakhir, yaitu campak. Usianya kala itu 9 bulan. Namun, saat itu saya mengeluhkan bayi saya yang sering buang air besar. Namun tidak berbau, juga tidak membuat lemah. Dia masih aktif dan ceria seperti biasanya. Sebagai ibu muda yang tidak memiliki ilmu parenting, saya mengadukan ke mertua. Beliau mengatakan kalau bayi saya meringankan badan. Mitos kampung kami, dikala anak mau pandai berjalan, sehingga saya tidak terlalu khawatir. Ketika hal itu saya sampaikan kepada ibu-ibu bidan, mereka mengatakan anak saya sementara jangan diimunisasi dulu sampai dia berhenti pap. Sampai di usia 11 bulan, akhirnya saya datang lagi ke posyandu dan masih dengan keluhan bayi saya yang sering BAB, namun tidak lemah dan bukan diaris seperti pada umumnya. Setelah dimusyawarahkan ibu-ibu bidan, akhirnya diputuskanlah anak saya untuk diimunisasi setelah 3 bulan telat imunisasi campak. Malam setelah imunisasi tersebut, anak saya demam. Lalu saya memberikan obat penurun panas dari bidan. Namun panasnya tidak turun. Dari badannya keluar merah-merah
Kalau dari kampung kami menyebutnya kerumut. Mertua saya bilang, bayi saya harus dikasih air kelapa. Tidak boleh kena angin dan tidak boleh mandi. 2 hari berlalu, anak saya masih demam dan sudah mulai lemah. Saya memohon kepada suami agar membawanya ke dokter. Akhirnya, keesokan harinya kami membawa ke praktek dokter. Namun saat itu hari Sabtu sehingga praktek dokter tutup. Ketika suami memutar motor untuk pulang, tiba-tiba hujan panas pun turun. Padahal tidak ada mendung dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun sebelumnya. Begitu pula bayi saya, tiba-tiba mengeras dengan bola mata yang terbelalak ke atas. Saya pun berteriak, "Yang, kenapa anak kita?" Tanya saya kepada suami. "Ayah nggak tahu, kita ke rumah sakit aja. Mau ke rumah sakit mana ini?" Suami saya bertanya dengan panik. Lalu saya menyebutkan sebuah rumah sakit swasta di mana dulu saya melahirkan. Setelah sampai di rumah sakit, anak saya langsung ditangani. Ketika dibuka pampersnya, terlihat papnya yang sudah berwarna hitam. Lalu dimasukkan obat anti kejang dari duburnya. Seorang perawat berusaha memasang infusnya. Namun katanya, pembuluh vena bayi saya sudah mengecil, sehingga perlu memanggil dokter untuk pemasangannya. Saya pun mengiyakan. Lalu, saya menandatangani surat perjanjian, di mana jika terjadi sesuatu terhadap bayi saya, tidak boleh menuntut. Karena kejangnya belum berhenti, perawat menyuntikkan anti kejang di paha kanannya. Namun tetap saja, bayi saya masih terus kejang. Akhirnya, bayi saya dirujuk ke rumah sakit umum yang fasilitasnya lebih lengkap. Karena pada hari itu hari Sabtu, perawat melakukan konsultasi dokter melalui via telepon. Saat itu, ada bapak-bapak yang disarankan oleh mertua saya untuk menyembuhkan bayi saya. Saat itu kami masih belum paham perihal agama, sehingga selalu manut jika disarankan orang tua. "Pak, bagaimana anak saya?" tanya suami saya kepada bapak tersebut. "Maaf nak, anakmu sudah tidak bisa tertolong. Sukmanya sudah jauh ikutnya," jawab bapak itu dengan wajah putus asa. "Bapak bukan Tuhan yang bisa memastikan tertolong tidaknya anak saya," ucap suami saya ketus tidak terima. Jika ditanya bagaimana saya saat itu, saya seperti mati rasa. Apa yang orang lain suruh lakukan, saya lakukan saja. Otak serasa kosong. Bahkan, saya sudah tidak bisa menangis. Akhirnya kejang anak saya reda pada subuh Senin. Kami sangat bahagia. Namun, lagi-lagi dokter mematahkan hati kami. Bayi saya dirujuk ke kota dengan fasilitas yang lebih lengkap. Karena rumah sakit di sini sudah tidak mampu menangani. Akhirnya Senin pagi kami berangkat ke kota dengan menggunakan ambulan. Saya hanya bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Tak memerlukan waktu yang lama. Perjalanan yang seharusnya ditempuh 3 jam, bahkan 4 jam jika macet, hanya ditempuh 2,5 jam saja. Tak terkira lajunya ambulan membawa kami dengan sirene tanda gawat darurat. Jujur, sampai saat ini saya masih trauma dengan bunyi ambulan. Seolah terbawa ke masa itu, di mana kami kejar-kejaran dengan waktu. Ketika hampir sampai, bayi saya kembali kejang. Perawat melakukan tindakan penanganan awal terhadap bayi kejang. Akhirnya, kami sampai di rumah sakit dan bayi saya langsung ditangani. Ketika sampai di rumah sakit A, dokter memanggil saya untuk berbicara secara pribadi. Di situ dikatakan, anak saya mengalami koma dan perlu dipasang alat bantu pernapasan. Kami menandatangani sejumlah surat yang isinya persetujuan bayi saya dilakukan tindakan dan tidak akan menuntut jika terjadi sesuatu kepada bayi saya. Ketika di koridor rumah sakit, saya duduk termenung.
meratapi apa yang sedang saya alami. Ada ibu-ibu tua lewat di hadapan saya dan mengatakan kalau anak saya sudah lama diincar jin. Selain wajah bayi saya yang cantik, juga saya yang bercampur suku dengan suami. Saat itu saya mengangguk saja karena merasa tidak kenal. Beliau bertanya, apa saya pernah bermimpi buruk minggu ini? Saya pun menjawab, iya bu, saya pernah bermimpi dikejar ular kobra berwarna hitam dengan kepala yang mengembang. Namun, antara kepala dan ekornya pendek hanya sekitaran 1 jari saya. Lalu saya merasa memenggal kepalanya, namun ular tersebut masih hidup dan menggigit leher saya bagian kanan. Ibu itu menganjurkan saya untuk banyak-banyak meminta maaf kepada kedua orang tua dan mertua saya, lalu banyak-banyak berzikir. Hari ke-20 anak saya masih tidak menunjukkan perubahan. Akhirnya kami dipanggil dokter lagi untuk berbicara secara pribadi. Dokter mengatakan agar kami bersedia melepas alat-alat bantu pernapasan bayi saya, karena anak saya sudah tidak ada harapan hidup. Jika saat ini anak saya bernapas, itu karena adanya alat yang membantunya bernapas. Dengan tangisan, saya memohon kepada dokter agar memberi waktu kepada kami 1 hari lagi untuk berupaya. Akhirnya dokter mengizinkan dan memberi kami pengertian, karena kami hanya akan membuang-buang uang jika terus memaksakan untuk mempertahankan alat bantu pernapasan bayi saya. Entah ide dari mana, saya teringat akan sedekah adalah salah satu obat penyakit. Cerita ini akan saya bahas di lain waktu, di mana akhirnya mengantarkan suami dan saya untuk berhijrah dan lebih memperdalam agama. Singkat cerita, alhamdulillah, Allah memberikan keajaibannya, di mana saat itu, setelah saya bersedekah, anak saya memberi respon dengan menggerakkan jari telunjuknya ketika saya membisikkan doa-doa. Dokter memberi kesempatan waktu sehari lagi kepada kami, dan saya kembali lagi bersedekah. Alhamdulillah, Allah menunjukkan kebesarannya. Anak saya akhirnya membuka mata. Meski belum dapat merespon apa-apa, tapi dia telah membuka mata. Suatu awal yang baik menurut saya. Kebetulan, besok adalah hari lahir bayi saya genap berusia 1 tahun. Ulang tahun pertamanya dirayakan di rumah sakit dengan suasana rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah yang telah mengabulkan doa-doa kami. Dokter pun begitu takjub dengan semangat bayi saya dan memberi selamat kepada kami. Beberapa hari kemudian, dokter mencoba untuk melepas alat bantu nafas anak saya, berharap dia bisa belajar bernapas sendiri. Pada hari kelima percobaan, anak saya sudah bisa dipindahkan ke bangsal anak. Awalnya bayi saya berada di ruangan ICU, sehingga perawatannya sehari-hari dilakukan perawat. Ketika di bangsal ini, kami mengurus semua keperluan bayi saya sendiri, dan saya baru mengetahui jika anak saya mengalami kecacatan. Dan tepat di leher sebelah kanannya, terdapat 2 cabang urat yang menyatu berwarna biru, dan dari kejauhan seperti bekas patokan ular. Saya, suami dan keluarga besar menangis, mendapati bayi saya sudah tidak seperti dulu. Badannya lemah, tidak bertenaga. Matanya sedikit juling dengan tatapan kosong, tidak mengeluarkan suara, dan tidak mampu menegakkan atau mengangkat kepalanya. Namun orang tua saya memberi semangat kepada saya bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan, dan kita sebagai manusia harus bisa menerima dengan ikhlas. Tepat sebulan, akhirnya kami diperbolehkan pulang ke rumah. Nah, ketika sampai di rumah, saya banyak mencari informasi karena setiap tetangga yang datang berkunjung mengatakan jika anak saya itu terkena gangguan jin. Saat itu saya dan suami belum memahami agama, sehingga belum mengetahui mana yang boleh dilakukan
mana yang tidak boleh. Saya hanya berpikir agar anak saya bisa sembuh seperti sedia kala. Suatu sore, suami saya membawa seorang laki-laki tua atas rekomendasi keluarga. Bapak tua tersebut menyebut jika anak saya terkena gangguan palasik. Saya teringat dengan beberapa kepala yang waktu itu saya lihat di kamar. Adapun ciri-ciri gangguan palasik juga sepertinya mirip dengan bayi saya alami. Seperti cekungan pada ubun-ubun, sering menangis di tengah malam tanpa sebab yang jelas, hingga kakinya yang melemah. Bayi saya ketika demam juga mengalami cekungan di kepala, tidak mau makan, dan tidak mampu berdiri. Setiap malam dia menangis pada jam-jam tertentu. Saya kira dia menangis karena merasa tidak nyaman karena demam. Tapi sempat terbesit di pikiran, bayi saya kenapa nangis hanya pada jam 11 malam sampai subuh. Namun karena kalut, saya sudah tidak bisa berpikir lanjut. Bapak tua itu mengatakan, saya masih sangat beruntung karena anak saya masih selamat, dan berpesan untuk terus menjaga dan menyayanginya sepenuh hati, meskipun sekarang dia sudah tidak sempurna seperti dulu. Saya menangis saat itu memasrahkan segalanya kepada Allah. Atas kejadian besar yang menimpa kami adalah awal dari kami menyadari panggilan kasih Allah. Akhirnya hidayah itu menyapa keluarga kami. Hingga saat ini, anak saya qadarullah menjadi anak istimewa yang selalu dilayani. Beruntung dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya dengan tulus, terutama mertua saya. Sampai saat ini, saya masih berusaha menjadi orang tua yang layak untuknya, memperbaiki diri untuk lebih mendalami agama, agar saya ridho dan menerima semua ketetapannya dengan ikhlas. Karena jujur, ikhlas itu teramat berat. Doakan kami agar tetap istiqomah di jalannya dan tetap menjadi orang tua yang sabar untuk anak kami yang istimewa ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan hendaknya tidak menjadi perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.